Markov chain dalam teori valuasi premi ya, valuasi premi insurance. Nah, tetapi pendekatannya adalah pendekatan yang sangat yang sangat pragmatis ya, tidak terlalu matematis begitu. Nah, nanti matematisnya bisa Anda selami lebih dalam lagi. Oke, ini saya ada contoh. Jadi ini saya ambil by case saja ya, saya ambil dari contoh-contoh begitu. Ini ada multi-state model. Ya, multi-state model itu multi-status. Ya, yang namanya rantai Markov itu dekat dengan multi-status. Karena ada perpindahan state. Minimal ada 2 ya, hujan tidak hujan. Nah, sekarang ini lagi musim hujan. Ya. Nah, kadang hujan, kadang tidak, peluang hujannya lebih besar daripada tidak ya, peluang hujan. Oke. Special 3-year insurance ya. Jadi ini adalah asuransi berapa berjangka ya, term ini berjangka. Berapa? 3 tahun. Jadi kalau berjangka 3 tahun itu ya kepesertaannya selama 3 tahun. Oke, ya terus ya, sekarang kita lihat. Insured ya may be in one of 3 states at the beginning of each year. Aktif, kemudian disable, satunya lagi dead. Ya ada 3 ya, aktif, sehat ya, berarti ini disable, tidak mampu, sama meninggal. Nah, oke. Kemudian apa? Di sini ada perpindahan state ya. Nah, ini perpindahan state PI0, PI1. Ini state ya, berarti peluang ya. Ini dari state I ke 0, state I ke state 1, state I ke state 2. Ini ya. Nah, ini. Di sini adalah 0,8 ya, dari aktif ke aktif 0,8 ya. Kemudian dari aktif ke disable ya. Nih. Atau dari disable, ini bacanya mending yang paling gampang dari disable ke apa? Disable ke, berarti ini sini yang paling gampang gini aja ya, tulis gini aktif, kemudian ini disable, ya, kemudian ini dead. Nah, begini. Jadi kalau orang itu aktif, sehat, maka peluangnya dia sehat. Untuk kelompok ini ya, untuk kelompok asuransi ini, itu adalah 0,8. Peluangnya dia sakit atau disable 0,1, peluangnya dia meninggal 0,1. Saya kira ini terlalu besar ya. Tapi kita juga nggak tahu apakah memang kelompok ini mempunyai distribusi probabilitas transisi yang seperti ini ya. Kita manut aja ini soal ya. Kemudian kalau dari seseorang yang disable, ya disable di sini bisa juga sakit, menaun, bisa juga apa namanya cacat permanen ya ini, atau dia bisa juga tidak bekerja begitu, macam-macam lah. Ini peluangnya dia aktif itu 0,1, peluang dia tetap 0,7, maka Anda lihat ini ya tetap, ini tetap. Terus ada lagi dead. Dead ini berarti absorbing ya. Kenapa absorbing? Karena ya orang kalau sudah meninggal ya nggak mungkin bangkit, nggak mungkin datang lagi ya. Nah, malah kalau orang sudah meninggal membayar ya malah membayar premi ya malah
orang pada takut gitu. Ya, jadi di sini paham ya, ini adalah uh, probability transisi state ya. Lebih bagus Anda kalau mau membuat atau mengartikan ya probability transisi state itu pakai ini aja ya. Ini pakai matrik aja itu lebih gampang. Ya, pakai gini boleh. Nah, pakai gini boleh. Ya, kayak gini lebih gampang. Iya, iya, oke lah, udah. Nah, oke. Kemudian apa ceritanya berlanjut di sini? A benefit is payable at the end of year of death. Nah, ini paham ya. Jadi di sini kalau insurinya itu meninggal baru dikasih apa benefit. Benefit itu manfaat. Manfaat. Saya kira ini aturan umum ya kalau orang mendapat apa namanya manfaat asuransi itu ya kalau dia sudah meninggal. Whether the insured ya was active or disabled. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana untuk pembayaran premi ya. Kalau orang ikut asuransi itu kan wajib bayar premi. Nah, aturan untuk pembayaran premi itu adalah at the beginning of each year when aktif. Jadi hanya aktif saja. Kalau disable nggak bayar. Nah, ini tolong diperhatikan state-state-nya ini ya, kondisi kayak gini tuh. Insured ya don't pay any annual premium when they are disabled or apalagi dead ya, nggak mungkin ya at the start of the year. Kemudian apalagi all insured are active ya at issue. Oke, jadi peserta itu yang mulainya dari kondisi apa ya, dari kondisi sehat, aktif. Nggak boleh orang disable kok diikutkan, itu nggak boleh. Kemudian ini saya tidak membahas ini ya, ini diskon rate. Oke lah, tapi ini mau D, mau I ya, silahkan. Nah, Anda ya apa itu D Pak, apa itu I Pak? Oh, saya nggak kenal Pak, saya orang matematik. Ya orang matematik itu harus banyak belajar, banyak baca. Kenapa? Karena ilmu matematik, ilmu statistik itu adalah termasuk interdisipliner. Termasuk interdisipliner ya, science. Bagaimana Anda mau berkomunikasi dengan orang lain kalau Anda tidak mau membaca bidang orang lain? Kalau Anda nggak mau baca bidang orang lain, ya udah, belajar aja. Analisis ya, belajar aja. Yang ring-ring ya, yang begitu. Itu pun juga sekarang mungkin ya ada celah untuk berkomunikasi dengan bidang lain. Oke, pertanyaannya adalah calculate the level annual benefit pay premium for this insurance. Ya, jadi pertanyaannya adalah diminta untuk menghitung apa premi. Ya, menghitung besarnya pembayaran premi itu berapa. Paham ya, per tahun. Berarti premi itu dibayar di awal tahun. Keberapa? Pertama ya, awal tahun pertama itu di sini ya 0, 1, 2. Berarti ini 1, ini bayar. Kalau aktif ini bayar, kalau aktif ini bayar. Paham? Ya. Berarti ini bayar premi.
Kalau aktif lagi ini bayar premi, kalau aktif lagi ini bayar premi. Paham? Kalau meninggal di sini, maka di akhir ini dapat benefit. Berapa? 100.000. Kalau Anda meninggal di sini, Anda dapat benefit. Berapa? 100.000. Kalau Anda meninggal di sini, Anda dapat benefit 100.000. Paham ya? Itu adalah asuransi berjangka. Pak, kalau meninggalnya 2 kali gimana Pak? Dapat benefitnya 2 kali ya? Enggak. Sekali ya, orang meninggal itu sekali. Ya selesai ya, tutup buku. Tapi kalau Anda membayar ini ya, itu as long as you ya active at the start of the year, you must pay premi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bagaimana sih formula dari premi itu gimana tuh Pak? Ya, Anda harus baca ya. Kalau enggak ya oke saya beritahu. Tapi ini secara singkat saja ya bahwa premi itu adalah apa gue nilai dari apa? Nilai dari expected ya apa namanya apa gue benefit ya. Nah, ini atau di sini ditulis pakai oke, bolehlah expected benefit divided by expected apa iki premium ya. Ya, premium. Ini adalah besarnya pembayaran. Lah bagaimana kalau dalam apa namanya ranah Markov itu gampang aja ya, gampang gimana ya, Anda kumpulkan aja peluangnya. Nah, maka di sini ya ya saya tunjukkan ke Anda peluang membayar di tahun pertama berapa ya. Oke ya, peluang membayar di sorry yang ini dulu ya. Berarti kita cari yang benefit EPV ya, expected present value dari benefit ya. Expected present value ya, berarti ada proses present value ya. Nah, nanti saya terangkan. Yang pertama adalah kita cari dulu peluang meninggal di tahun pertama. Nih, peluang meninggal di tahun pertama kita lihat ya dari mana? Dari tabel ini. Pertama ini kan dia harus aktif. Peluang meninggalnya berapa? 0,1 ya sudah, berarti peluang meninggal di tahun pertama itu adalah P02 ya, atau P02 boleh ini boleh ditulis P02 boleh. Berapa? 0,1. Paham ya? Terus peluang meninggal di tahun kedua bagaimana? Ya, tahun pertama berarti syaratnya bagaimana? Syaratnya kan tahun pertama aktif kan? Ya, berarti meninggal di tahun kedua itu kejadiannya bagaimana? Aktif. Aktif. Meninggal. Nih, ya. Atau oke, dari aktif meninggal. Boleh lah, ini nggak usah. Kemudian, sorry, enggak lah ya. Ini, saya begini ya. Di awal tahun pertama aktif. Di awal tahun kedua juga aktif. Nah, baru dia meninggal di sini. Nah, begini. Ini kejadiannya kayak gini. Paham? Maka saya tulis AAM. Atau berapa itu di situ? Kalau 0, 0,
2, boleh kayak gitu. Nah, peluang ini ya, peluang AAM ini berarti kan dari 0 ke 0. Ya, peluang 0 ke 0 dikalikan peluang dia meninggal. Ya, meninggalnya itu di tahun kedua, berarti dari 0 ke 2. Paham? Ya. Nah, itu dari 0 ke 0 berapa? Dia aktif di awal tahun kedua, peluangnya adalah 0,8. Dari aktif meninggal itu peluangnya adalah 0,1. Maka peluang dia meninggal di tahun kedua dari kondisi aktif itu adalah 0,08. Paham? Nah, dia bisa juga meninggal di tahun kedua, tapi kejadiannya itu adalah, ya, kejadiannya apa? Kejadiannya adalah aktif di tahun pertama, tahun keduanya apa? Tidak langsung meninggal kan, tetapi apa tadi, disable. Nah, baru setelah itu di awal tahun kedua dia disable, di tengah tahun kedua dia meninggal. Ya, berarti peluang aktif, disable, meninggal ini ya. Nah, ini sama dengan P01 dilanjutkan dengan P12. P01 berapa? 0,1. P12 berapa? 0,2. Berarti ini ketemu 0,02. Nah, berarti total peluang Anda meninggal. Sorry ya, bukan Anda ya. Tapi peluang insuri meninggal ya di tahun kedua itu adalah 0,08 ditambah 0,02 sama dengan 0,10. Paham ya begini ya? Nah, jadi sebenarnya ini itu adalah bicara masalah apa? Bicara masalah kombinatorik. Ya, nih. Ini bicara masalah kombinatorik. Nah, oke. Peluang meninggal di tahun pertama. Ya sudah, berarti dari ini kan cuma hanya ada satu kejadian aja kan. Kejadiannya apa? Ini 0, ini 1. Dia meninggalnya itu di sini. Nah, ya udah dari 0 ini kan dia kejadiannya kan aktif. Dia meninggalnya di sini. Monggo terserah mau di mana. Ya udah, berarti ini adalah peluang AM. Nggak ada kemungkinan yang lain lagi kejadian. Nah, kalau dia meninggal di tahun kedua, itu ada macam-macam. Ada aktif, awal tahun kedua aktif, di tengah tahun kedua dia meninggal. Pokoknya awalnya itu A, akhirnya M. Paham ya? Nih, kadang juga tidak semua orang matematik itu apa namanya, ya tapi harusnya yang kayak gini itu ini dasar sekali ya harusnya. Kemudian bisa juga kejadiannya itu adalah A, aktif, disable, baru meninggal. Udah ini aja dua kemungkinannya. Kombinasinya cuma dua saja, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena awalnya itu harus dimulai dari A, akhirnya itu harus dimulai dari M. Dan tapi nggak mungkin A, M, M. Ini nggak mungkin. Ya, paham ya? Nah, oke. Jadi di sini kejadiannya itu hanya ada dua saja. Maka kalau Anda mau melihat, if you want to compute the probability that she dies in year 2, ya, udah kayak gini aja. Paham? Berikutnya lagi, peluang dia meninggal di tahun beberapa? Ketiga.
Berarti kejadiannya bagaimana? Ya dirunut aja. Ya, dia peluang meninggal di tahun ketiga. Dicari aja. Dicari kemungkinannya, kombinatoriknya, ya, kombinasinya yaitu apa? Dari A, kemudian A lagi, kemudian A lagi. Ini awal tahun, baru dia N. Yang pertama, benar ya? 0, 0, 0, baru 2. Terus bisa lagi A lagi, D ya, disable, baru M. 0, 0, 1, 2. Terus apa lagi? Tapi gampangnya Anda itu kan tidak mungkin M itu di tengah-tengah, nggak mungkin. Ya. D, A, M. Bisa juga A, D, D, M. Udah hanya ada 4 aja. Ya, ada 4 kejadian. Nah, kalau ada 4 kejadian ini, udah ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Udah tinggal dihitung, silahkan Anda hitung. 00 berarti ini 0,8, 0,8, 0,1, 0,8, terus 0,1, ya, satu kedua itu berapa? Satu kedua itu adalah 0,2 dan seterusnya. Akhirnya diperoleh berapa ini? 0,095. Jadi peluangnya adalah Anda ini insuri meninggal di tahun pertama itu adalah 0,1, peluang meninggal di tahun kedua itu 0,1 juga, peluang meninggal di tahun ketiga itu adalah 0,095. Paham? Gampang ya, nggak susah. Terus selanjutnya bagaimana? Ya, kita lihat. Kalau Anda meninggal, kalau insuri itu meninggal di tahun pertama, ya, berarti kan di akhir tahun pertama dapat berapa? 10.000. Nah, ya, yang namanya expected present value of benefit, berarti benefitnya itu diapakan? Di present value kan. Nah, ditarik ke sini. Paham ya? Ditarik ke sini. Nah, oke. Ya, maka kita lihat D-nya berapa itu? D-nya 0,10. Ya. Nah, oke. Oke, kalau D 0,10 berarti 1 min D itu berapa? 1 min D itu adalah 0,9. Benar ya? Berarti ini kan 1 min D kan kalau di present value kan dikalikan dengan 1 min D. Ya, nih. Dibaca ya matematika keuangan, tapi yang dibaca yang sederhana saja. Maka ini ya expected present value pertama itu sama dengan berapa? Ya 10.000 dikalikan dengan present value-nya ya. Present value-nya berapa? 1 min D pangkat berapa? 1. Ini pangkat 1 ya, ini kan 1. Dikalikan dengan peluangnya. Peluangnya berapa? 0,1. Terus, expected present value dari benefit di tahun kedua. Ya, Anda insuri meninggal di tahun kedua. Nah, berarti di sini dapat berapa? Ya, dapat 10.000 juga. Di present value kan sini. Berarti 10.000
Ya, ini. Terus apa lagi? 1 min D. Pangkat berapa? Kuadrat. Ya, 0,9 kuadrat. Peluangnya berapa dikalikan peluangnya? Nah, ini ya. 0,1. Paham ya? Terus lagi expected present value dari benefit. Benefit ini berarti ini itu adalah yang ini hitungan pengeluaran dari perusahaan in asuransi. Ini kan yang dibayar oleh perusahaan asuransi ya. Nih. Terus ya oke. Ini berarti berapa ini? 10.000. 10.000 ya. Oke, terus 1 min D pangkat berapa? 1 min D pangkat 3 ya. Kan ini kan tadi yang itu 2, yang ini 3 ya. Nah, oke. 3 itu berarti dia meninggal, insur itu meninggal di sini ya. Nah, diberikannya di akhir ini. Berarti kan di present value kan itu, nah sini 3 periode. Peluangnya berapa? Peluang dia meninggal di sini 0,095. Maka kita bisa mencari expected present value benefit. Ya, ini sama dengan berapa? 10.000 atau 100.000 tuh? Sorry, 100.000 ya udah 100 saya ganti ya 100, 100, 100, 100 ya 100.000. Setelah saya hitung ya berarti ini 100.000 ya 0,9 0,1 ditambah 100.000 0,9 kuadrat 0,1 ditambah 100.000 0,9 pangkat 3 0,095 ketemunya adalah 24. Paham? Ini adalah asuransi berjangka 3 tahun. Jadi walaupun ada kemungkinan membayar berapa? Membayar 100.000, tapi secara hitung-hitungan probability kan tidak ada kemungkinan peserta itu kan tidak meninggal selama 3 tahun. Ya, jadi membayar 100.000 itu bukan suatu yang pasti. Dan setelah dihitung secara probability menggunakan Markov, maka di sini ya nilai harapannya itu hanya 24,025. Paham ya? Ini adalah expected present value. Ya. Dari apa? Dari benefit. Benefit itu yang diterima oleh nasabah, yang diterima oleh insuri. Berarti yang dibayar oleh siapa? Yang dibayar oleh perusahaan. Paham? Nah, terus sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat apa expected value dari expected present value ya dari premi ya, tapi sebenarnya ini premi itu untuk setiap satu satuan begitu. Oke. Nah, bagaimana? Ya kita lihat. Pertama kita lihat peluangnya dulu ya. Kalau disebutkan tadi bahwa syarat untuk mengikuti insurans ini adalah seseorang itu harus aktif di awal tahun. Berarti kalau aktif dia otomatis kan harus bayar. Maka peluang tahun pertama harus bayar berapa? Ya 1. Ikut ya harus bayar. Paham ya? Ikut ya harus bayar.
Kemudian peluang dia berarti ini kan tahun pertama ya, langsung bayar kan, berapa peluangnya? 1. Kalau ini peluang dia bayar di tahun kedua, berarti syaratnya di tahun kedua itu harus aktif, harus sehat. Nah, peluang dari tahun pertama yang dia aktif ke aktif itu berapa? Ya, P00 tadi berapa? 0,8. Terus, kan sudah nggak ada kejadian yang lain lagi. Karena untuk yang disable tidak harus bayar. Ya, jadi peluang dia bayar di awal tahun pertama itu 0,8 cukup. Karena ketika dia disable tidak harus bayar. Kalau disable dia harus bayar, berarti peluangnya ditambah ya, P00 ditambah dengan P01. Begini. Paham ya, dong ya? Terus selanjutnya, peluang dia bayar di tahun terakhir. Ya, dia berarti di awal tahun kedua. Atau dia melakukan pembayaran yang ketiga. Peluangnya berapa? Nah, ya kita lihat ya kejadiannya bagaimana. Apakah hanya satu saja atau ada beberapa? Ya kita lihat ya, aktif, aktif, aktif. Karena kan syarat untuk membayar itu kan aktif. Terus aktif, aktif, aktif. Tapi bisa juga aktif. Kan yang ditanyakan, yang dipermasalahkan itu kan pembayaran di awal tahun kedua atau pembayaran ketiga. Berarti kan pembayaran kedua dia nggak bayar nggak apa-apa. Asalkan dia jangan meninggal saja. Nah baru di tahun ketiganya dia aktif. Nah begini berarti ada dua kejadian. Ada dua kejadian yang ya dia harus ya memenuhi kewajibannya membayar di awal tahun ketiga. Nah, ada dua ya, yaitu aktif terus. Yang kedua kejadiannya adalah aktif, disable, tapi di awal tahun kedua ya, ini dia aktif lagi. Nah, peluangnya berarti berapa ini ya? Kita lihat ini 0,8, ini 0,8, berarti ini 0,64. Ini 0, berapa? Dari aktif ke disable itu berapa? 0,1 ya. 0,1. Dari disable ke aktif berapa? 0,1. Berarti ini 0,01. Nah, totalnya adalah 0,65. Jadi peluang membayar di tahun pertama itu jelas pasti ya, di awal keikut pesertaan itu berapa ya, pasti jelas 1. Kemudian membayar di awal tahun kedua ya, itu peluangnya adalah 0,8 di awal tahun pertama ya. Kemudian di awal tahun kedua peluang membayarnya adalah 0,65. Sehingga kita bisa menghitung ya expected present value ya untuk pembayaran untuk satu unit ya. Kalau di situ unitnya dolar ya dolar, kalau rupiah ya. Oke.
Nah, sehingga di sini ketemu berapa ini? Ya, sebenarnya ini itu bisa juga, ini kan berarti harus bayar sebesar berapa, ini kan P ya. Nah, oke. Ini juga tadi berapa tadi? P juga ya, berarti ini sebenarnya itu adalah bisa dikalikan dengan P. Nah, ini sebenarnya adalah P. Nah, begitu. Jadi tidak harus satu, tapi ini bisa juga ini diganti dengan P. Penentuan premi ya, salah satu metode yang paling gampang untuk mencari P itu bagaimana? Ya sudah, kita samakan aja antara expected ya present value EPV B itu disama dengankan EPV P premi ya. Nah, ini setelah dijumlah ternyata ketemu 2,2465. Sehingga di sini diperoleh ya, P itu sama dengan berapa? Ini 24 sekian dibagi 2,24 sekian. Ketemunya adalah 10 ya, 10.000 ya. Kalau ini kan tadi berapa? 24-nya 24.000 ya, bukan 24 tapi 24.000. Maka premi yang harus Anda bayarkan yaitu adalah berapa? Setiap tahun ya, kalau Anda memenuhi kondisi pembayaran, yaitu berapa? 10.695. Nah, kalau berarti ini kan kira-kira sekitar berapa ini? 11% lah ya. Dari benefit yang Anda mau, yang bisa Anda terima kan. Nah, apakah ini terlalu besar ya? Mungkin mahal, mungkin besar ya. Kita nggak tahu, ini kita ngitung secara matematik. Paham ya? Nah, jadi di sini saya berikan contoh untuk situasi ya, di mana kita bisa menggunakan rantai Markov untuk kondisi asuransi multistate. Biasanya asuransi multistate itu diperlakukan di asuransi kesehatan. Ya. Biasanya ada kelas-kelasnya ya, ada state-state-nya, di mana orang itu sakit parah, sakit biasa, ya, kemudian meninggal, itu kan ada kelas-kelasnya. Kalau Anda hanya sakit biasa, maka fasilitasnya adalah di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik di puskesmas maupun di dokter keluarga. Baru kalau Anda sudah perlu dokter spesialis, ya naik lagi ya ke berikutnya. Tapi itu pun juga dilihat ya, rawat jalan atau harus mondok. Harus mondok pun juga sekarang juga dibatasi juga ya. Ya, begitu. Berikutnya, nah ini lagi ya, ini masih sama ya, sejenis juga ya. Ya, ini saya berikan supaya ya untuk semakin menguatkan begitu ya Anda. Nah, oke. Bagaimana soalnya? Mari kita baca bersama-sama ya. Di sini ada apa ini? Ya, ini adalah asuransi jiwa tapi untuk joint mortality ya, ini untuk pasangan. Ya, ini husband and wife.
Tapi zaman sekarang itu susah ya. Kenapa? Karena di luaran sana itu ada husband. Di sana juga ada wife, ya. Nah, jadi uh, susah ya, zamannya sudah zaman edan ya. Nah, oke. Okay. A four state homogeneous ya, ini berarti state-nya adalah homogeneous. Ada berapa? Ada 4. Untuk joint mortality berarti ini asuransi jiwa ya bagi pasangan yang menikah ya, disebutkan married couple, husband and wife. Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah kejadian di mana husband itu masih hidup. Yang kedua, wife-nya yang masih hidup. Yang ketiga, kejadian di mana husband-nya itu meninggal. Yang keempat adalah saya salah baca. Yang pertama adalah husband-nya hidup, wife-nya juga hidup. Yang kedua, husband yang meninggal berarti husband-nya. Yang ketiga yang meninggal adalah wife-nya. Sementara yang keempat kedua-duanya meninggal ya, both husband and wife dead. Nah, ini adalah peluang transisi. Begini. Kalau dua-duanya sudah meninggal ya sudah, ini masuk dalam apa? Absorbing. Nah, oke, sekarang kita lihat. A life insurer sell a 2-year term, berarti ini ada 2 tahun berjangka. Ya, saya masih ingat ya berjangka ya, karena dulu saya juga pernah ngajar matematika aktuaria. Sekarang sudah enggak lah, males ya. Nah, oke. Oke. Yang dijual kepada seseorang, kepada pasangan ya, yang menikah di usianya berapa? 60. Ya, di sekitar 60 lah begitu. The death benefit of 100 is payable at the end of the year in which the second life dies. If both die within 2 years. The second. Ini Anda harus baca ini, the second life. The second life itu berarti ya, nih benefit itu diberikan kalau the second life berarti kedua-duanya meninggal. Nah, terus berarti pertanyaannya adalah yang dapat siapa, ya? Nah, ini mungkin untuk meninggalkan ahli warisnya. Bolehlah ya, ini berarti married couple ini orang-orang yang baik ya, sehingga dia mau meninggalkan warisan berupa apa? Benefit asuransi. Oke ya, jadi dilihat aturan mainnya. Benefit itu diberikan pada kondisi apa? Ternyata pada kondisi in which the second life dies. Berarti dua-duanya meninggal. Terus kita baca kewajiban. Ya, kewajiban premi, membayar premi itu apa? Premium are payable so long as at least one of them is alive. Jadi premi itu dibayar kalau ya dua-duanya hidup atau salah satu masih hidup. Berarti ini berat ya, artinya berat itu preminya pokoknya kalau masih ada ya dibayar. And annually it advance, berarti ini dibayar di muka setiap tahun. I-nya berapa? Kalau tadi pakai D, sekarang pakai I. Kalau pakai I itu berarti 1 plus I pangkat min ya, min. Nah, 1,05 pangkat min. Ya, kalau yang D tadi nggak usah pakai min.
Karena D itu diskon, E itu adalah interest rate. Kemudian the question is ya, calculate the annual benefit premium. Sama, yang mau kita cari adalah besarnya premi ya tiap tahun. Karena ada berapa tadi? Ada dua ya, ada 2 tahun ya. Ini agak gampang. Nah sekarang kita lihat for premi dulu atau benefit dulu ya. Ya boleh benefit dulu lah ini. Benefit itu diberikan apa? Ya sudah kalau dari 1 loncat ke 4. Kan diberikan kalau dua-duanya meninggal. 1 ke 4 itu berapa ini? 1 ke 4, 0,01. Ya, diberikan di tahun pertama. Kan tahun pertama ini. Jadi ikut, terus habis itu suami istri itu meninggal semuanya. Kejadiannya kan hanya itu aja. Ya. Maka di tahun pertama itu dapat. Probability-nya berapa? 0,01. Ya. Maka ada yang mengatakan APV. Ya, APV itu adalah average apa namanya present value. Nih ya, tapi ada juga yang mengatakan expected present value. Both are same ya, sama. Oke, present value-nya berapa? Present value-nya adalah tadi benefitnya 100. Ya. Peluangnya terus peluangnya berapa? 0,01. Ya sudah dikalikan dengan V. V itu adalah tadi ya. V itu saya sudah nulis belum? Oh, ini sudah ya V. 1. Ya, nih. Berarti ini min 1 ya. Nah, V itu adalah diskon faktor ya. Ya, oke. Terus meninggal di tahun kedua. Bagaimana meninggal di tahun kedua itu? Apakah kejadiannya hanya satu saja? Enggak ya, ternyata ada banyak. Yaitu apa? Dua-duanya masih A, dua-duanya awalnya hidup. Di awal tahun kedua juga hidup, di awal tahun pertama juga hidup, di awal tahun kedua ya. Terus habis itu meninggal, dua-duanya. Bisa kan? Bisa. Peluangnya berapa? 0,95, 0,01. Terus, dua-duanya hidup. Kemudian, dua itu apa? Yang meninggal suaminya, istrinya ikut di tahun yang sama. Peluangnya berapa? Segini. Dua-duanya hidup. Istrinya meninggal. Suaminya ikut di tahun yang sama. Peluangnya berapa? Sekian. Maka EPV atau APV itu bisa dihitung. Ya. Udah pakai kayak gini aja. 100 peluangnya itu berapa, 100 peluangnya berapa, 100 peluangnya berapa. Nah, karena dia di tahun kedua kan berarti V-nya itu adalah present value-nya itu adalah 2 tahun. Jadi V kuadrat, V kuadrat, V kuadrat. Paham? Jadi V di sini adalah 1,05 pangkat min 1. 1,05 pangkat min 2. Sehingga kita bisa mencari ya APV atau EPV ini dari benefit ya itu ternyata sangat kecil sekali, yaitu berapa yang diberikan 100 tapi ternyata harapannya itu cuma berapa, hitung-hitungannya itu cuma 2,2 sekian ya ini. Terus sekarang kita hitung ya, kita hitung apa?
besarnya premi. Ya, besarnya premi. Kan syaratnya kan harus apa? Suami istri itu kan harus hidup ya. Berarti peluangnya berapa? Satu. Maka ikut langsung bayar sebesar berapa? P. Nih. Terus peluang membayar di awal tahun kedua ya. Di awal tahun kedua itu berarti bagaimana? Dari satu ke satu, dua-duanya tetap hidup. Kan dilihat syarat membayar. Ternyata syarat membayar itu kan kalau dua-duanya hidup atau salah satu hidup. Berarti kan dari satu ke dua, satu ke tiga kan memenuhi. Yang nggak memenuhi hanya satu ke empat. Nah, di awal tahun kedua, kalau kedua-duanya itu hidup, harus bayar. Kalau istri hidup, harus bayar. Dan kalau suami masih hidup, istrinya meninggal juga harus bayar. Peluangnya berapa? Satu satu 0,95, satu dua 0,02, satu tiga ya 0,02. Maka besarnya ya apa APV premi itu adalah berapa? P ditambah dengan 0,95 PV. Ini kan sudah yang awal tahun kedua ya. Kalau ini kan awal tahun pertama nggak perlu. Nol berarti ini kan gini ya. Ya, P ini P tapi kan ke sini kan jadinya apa? Ini kan nol total berarti berapa? Nol peluangnya kan 0,99. Berarti ini P kalikan V pangkat min V ya, nggak usah pakai pangkat min 1. Nah, peluangnya ini 1 ya. Peluangnya ini adalah 0,99. Ya sudah. Ketemu 1,943 P. Sehingga besarnya premi tahunan ya, besarnya premi tahun itu bisa dihitung sebagai apa? Sebagai 2,270 divided by 1,9 sekian sama dengan 1,16. Sangat kecil ya. Nah, kenapa kok sangat kecil ya? Karena peluang meninggalnya juga relatif kecil ya dibandingkan dengan peluang hidupnya. Paham? Kan kalau asuransi berjangka itu kalau Anda masih hidup ya nggak dapat apa-apa. Ya, kenapa Pak kok murah sekali ya? Karena salah satu aturan dalam asuransi berjangka itu kan kalau masih hidup ya nggak dapat apa-apa. Kayak asuransi kesehatan ya. Kalau kita sehat ya kita ya udah uang premi kita ya nggak bisa kita minta balik ya gitu. Itu asuransi berjangka. Maka dikembangkan yang namanya asuransi apa? Dwi guna. Nah, dwi guna itu Anda sakit atau Anda meninggal atau Anda hidup, ya itu nanti dapat. Ya tentu saja kalau asuransi dua guna itu lebih mahal ya daripada asuransi berjangka. Paham ya? Ini saya kira ini uh, bisa Anda explore lebih jauh lagi ya tentang aplikasi dari uh, multistate ya atau rantai Markov.
Kalau sudah saya tak stop sharing. Stop sharing. Terus saya tak share. Sebentar. Share-nya share apa? Ya, oke. Saya tak share. Ya. Kok Markov? Bukannya. Ya, oke. Salah ini saya harusnya. Ini bukan Markov ya, tapi apa? Draw. Ya, oke. Queuing. Teori. Oke, di sini kita akan bahas tentang teori antrian ya, queuing teori. Sebelum membahas tentang queuing teori, di sini ada beberapa istilah yang perlu dipelajari, yaitu L. L itu adalah rata-rata dari apa? Banyaknya customer dalam sistem. Nah, kalau dalam sistem ini berarti termasuk yang mengantri dan yang dilayani. Ya, dilayani itu bisa satu, bisa dua, tergantung dari servernya ya. Kemudian LQ. LQ itu adalah the average number of customer waiting in queue. Ya, berarti ini adalah banyaknya the number of customers ya, banyaknya customer yang mengantri. Ya, mengantri itu bisa juga berdiri, bisa juga duduk manis ya, macam-macam lah. Oke. Kemudian ada W. Ya, W itu adalah banyaknya waktu, rata-rata banyaknya waktu ya yang diperlukan dalam sistem. BQ itu adalah banyaknya waktu ya yang diperlukan hanya untuk mengantri saja. Lah teori-teori tentang antrian ini banyak sekali ya, ada beberapa. Nah, saya ambil yang singkat-singkat saja. In any system in which customer arrive and depart one at a time, the rate at which arrival find n, ya, the rate at which departure leave n. Jadi ada prinsip yang mengatakan bahwa kalau sistem asuransi itu dimodelkan ya dengan apa namanya, dengan banyaknya orang yang mengantri begitu atau banyaknya orang yang masuk ya, ini kan bisa 0, 1, 2, 3, 4 ya. Maka di sini banyaknya kedatangan untuk setiap node itu sama dengan rate kedatangan sama dengan rate keberangkatan. Maksudnya rate terjadinya state ini sama dengan rate tidak terjadinya state ini. Rate yang masuk ke suatu state sama dengan rate yang meninggalkan state itu. Paham ya? Nah, oke. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah model eksponensial ya. Jadi model berdistribusi. Kedatangannya berdistribusi apa? Poisson ya. Banyaknya yang datang berdistribusi Poisson, pelayanannya berdistribusi eksponensial. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang single cell server. Nih. Oke. Single server.
Sistemnya sering disebut sebagai MM1. M di sini menunjukkan pada distribusi eksponensial atau distribusi Poisson, ya. Ini seperti yang Anda ingat, seperti yang Anda tahu, distribusi eksponensial itu adalah memoryless atau Markovian. Markovian itu peluang X hanya dipengaruhi oleh peluang yang kemarin saja ya, Pak, sampai sebelum-sebelumnya. Nah, kan bisa dibuktikan ya, dulu waktu di StatMat itu ada bahwa distribusi eksponensial itu adalah memoryless. Nah, oke, sekarang kita lihat ya, lambda ini adalah ya rate untuk kedatangan lambda. Sedangkan mu itu adalah rate untuk pelayanan. Benar ya? Nah, maka Anda perhatikan ini dari 0, 1, 2 ya. Oke. Service rate mu ya. Nih, mu itu adalah service rate, sedangkan lambda itu adalah arrival rate ya. Nah, di sini. Oke ya, clear ya. Nah, kalau sudah clear, sekarang kita lihat ya. Mana ini? Oke. Sekarang kita perhatikan berdasarkan prinsip itu, maka state akan mu P1. Kita lihat dulu P0 ya. Oke, P0 itu apa di sini? Nah, proporsi of time that the process is in state 0. Ya, ini adalah P0. Kemudian P1 ini adalah proporsi of time that the system has exactly one customer. Ya, berarti ini P1 ini adalah peluang apa? Ada satu customer. Ya, P0 itu adalah peluang tidak ada customer. Peluang no customer. Sedangkan P1 itu adalah peluang hanya ada satu customer. Nah, begini. Oke. Tadi disebutkan ya kita menggunakan prinsip apa? Ya, kita menggunakan prinsip yang mana tadi? Ya, leave ya, rate leave ya yang meninggalkan itu sama dengan yang masuk. Nah, proses akan meninggalkan state 0 ya, ini proses akan meninggalkan state 0 kalau apa? Kalau ada kedatangan ya. Kalau ada yang datang berarti kan dari 0 menuju ke berapa? Menuju ke 1 kan? Nah, ini adalah lambda P0. Terus proses akan meninggalkan state berapa? Akan menuju ke state 0 kalau apa? Kalau ada satu pelanggan dan dilayani selesai, berarti kan ini kan mu P1.
Nah, jadi untuk state 0 yaitu state tidak ada pelanggan ya, itu terjadi ya. Terjadi apa? Terjadi persamaan ya, dipenuhi persamaan bahwa lambda P0 sama dengan mu P1. Paham ya? So, we have P1 equal to mu ya, ini lambda per mu P0. Paham ya? Nah, ini. Terus sekarang kita lihat kondisi untuk state ya, ini kan state 0 ya. Terus berikutnya lagi, proses akan meninggalkan state berapa? Akan meninggalkan state, nah, ini ya, saya lihat gambar ini aja. Oke. Ini 0 tadi ya. Oke. 0, 1, 2. Benar ya? Ini tadi berapa tadi? Gini ya. Ini itu apa tadi? Lambda P0. Ini tadi apa? Mu P1. Terus yang ini adalah lambda P2 ya. Ya, ini berarti lambda P berapa? Lambda P1 ya. Sorry. Berarti kan kalau P1 kedatangan berarti kan P2. Ini mu P2. Nah, oke. Nah, tadi sudah dipenuhi ya bahwa lambda P0 untuk yang di sini ya. Lambda P0 itu sama dengan mu P1 sehingga diperoleh P1 itu sama dengan lambda per mu P0. Berikutnya kita lihat ya state 1. Ini ya state 1. Apa yang terjadi di state 1? Kesamaan di state 1 ya. Kesamaan di state 1 itu berarti ini dan ini menuju ke sini sama menuju ke sini ya. Nah, berarti dipenuhi lambda P0 ditambah, benar enggak itu? Mu P2 sama dengan apa? Ini meninggalkan ya. Lambda P1 plus mu P1. Ya, jadi kedatangan ya, ini rate kedatangan di state 1 itu adalah apa? Lambda P0 ditambah mu P2. Paham ya? Nah, keberangkatan atau meninggalkannya state 1 ini, state 1 ini akan kosong kalau apa? Kalau ada satu orang yang menunggu ditambah satu lagi kedatangan, lambda P1, atau ada satu orang dilayani selesai. Paham? Ya. Nah, berarti ini diperoleh berapa ini? Lambda plus mu P1 sama dengan lambda P0 ditambah mu P berapa? 2. Demikian juga akan dipenuhi bagaimana untuk state 2 ya. Ini state 3. Begini ya. Sama untuk state 2 di sini akan dipenuhi ini lambda P2 ya. Ya, ini akan ditinggalkan. Berarti dipenuhi lambda P1 ditambah ini mu ya, P3. Mu P3 sama dengan lambda plus mu P2.
2. Nah, dari sini akan diperoleh berarti berapa ini? Benar ya? Ini tidak. Nah, dari hubungan ini dan ini, maka bisa digeneralisasi, yaitu apa? Untuk N lebih besar sama dengan 1, ya, maka berlaku lambda plus mu Pn sama dengan lambda Pn min 1 plus mu Pn plus 1. Paham? Clear ya? Nah, sehingga kita bisa mencari ya P0 itu sebagai fungsi, Pn itu sebagai fungsi dari apa? Ya, kita mau mencari Pn sebagai fungsi dari lambda dan mu. Ya. Nah, oke. Tadi kita punya P1 itu adalah lambda per mu P0. P2. P2 itu tadi dari apa, Tom? Oke, P2 mu. Ya. P2 ini mu P2 itu sama dengan apa itu tadi? Lambda plus mu. P berapa tadi? P1 ya, benar ya. P1 dikurangi berapa? Lambda P1. Lambda P0. Ya sudah, ini matematik aja ya. Berarti P2 itu sama dengan lambda per mu P1, benar ya? Ditambah mu per mu P1, P1 ya. Dikurang lambda per mu P0. Kan begini. Benar nggak itu? Benar ya? Nah, oke. Terus habis itu, udah ini sama ya? Ini sama. Ya sudah. Terus tadi kita peroleh bahwa P1 itu adalah lambda per mu P0. Nah, di sini. Ya kan? Lambda per mu P0. Maka P2 itu sama dengan lambda per mu P1. Ya toh? P1 itu tadi apa? Lambda per mu P0. Nah, berarti ini sama dengan lambda per mu kuadrat P0. Ini P2. Nah, begitu seterusnya, P3 juga sama. Ini kan kita pakai insting aja ya, ini ke sini. Dan ternyata juga berlaku ya. Lambda per 3 pangkat lambda per mu pangkat 3 P0. Dan seterusnya ternyata juga berlaku. Pn itu adalah apa? Ya, Pn itu adalah lambda per mu pangkat N P0. Nah, begini. Dong ya, paham. Nah, terus untuk menyelesaikan solusinya bagaimana? P0 belum ada kan? P0 belum ada. Nih tahu lagi ya, kita gunakan sifat ya. Kita kan tahu bahwa jumlahan dari probabilitas sama dengan 1. Nah, ini kita gunakan sifat ini. Ya, sigma dari ini sama dengan ini. Maka kita bisa dapat bahwa P0 itu adalah 1 min lambda per mu. Maka di sini lambda itu harus lebih kecil dari mu. Bahwa tingkat kedatangan ya itu harus lebih kecil lambda per mu. Benar ya, lambdanya harus lebih kecil dari mu ya. Benar ya. Nah, berarti apa di sini? uh, apa namanya, pelayanan itu harus lebih cepat. Pelayanan, waktu pelayanan ya.
daripada apa? Kedatangan pelanggan. Ini harus mutlak. Karena kalau enggak, yang terjadi ya overload, yang terjadi apa? Ya, antrian itu rusak. Terjadi ya, booming ya kan, kemacetan. Terus kalau P0 sudah ketemu, maka PN juga ketemu dengan gampang. Paham ya? Jadi kuncinya adalah ini tadi, memanfaatkan. Terus ini jam berapa? Ya, oke. Bagaimana cara kita mencari tadi Pak panjang antrian? Nah, panjang antrian itu adalah merupakan fungsi dari apa? Ya, banyaknya antrian dikalikan dengan peluangnya. Banyaknya antrian yang terjadi kan bisa juga dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai tak hingga kan, karena ini nasabahnya bisa sampai tak hingga. Ya udah, sigma dari NP pangkat NP dari 0 sampai tak hingga. N-nya variabel, PN-nya kan udah dapat tuh lambda per mu pangkat N, 1 min lambda per mu. Ya, nih. Nah, yang jadi masalah adalah nih menyelesaikan ini. Ini kan ketemu berapa? Ini kan bisa dikeluarkan ya, 1 min lambda per mu. Menyelesaikan ini nggak gampang, tapi saya yakin Anda kalau orang matematik bisa lah ini dicari solusinya. Ternyata sigma dari N, X pangkat N itu adalah X per 1 min X kuadrat. Berarti ini lambda per mu, benar ya? Lambda per mu dibagi dengan 1 min lambda per mu kuadrat. Sore ya, berarti ketemu lambda per mu, ya kan? Lambda per mu, ini berapa ini? Mu, ini mu ya, berarti ini mu min lambda per mu. Gini ya, sore. Ini kan berarti balik ya. Balik ke sini berarti lambda per mu min lambda. Nah, ya, W-nya bagaimana? Kalau L sudah ketemu ya W gampang. Ya. Terus W-nya sudah ketemu ya. Kalau W sudah ketemu, W-nya juga gampang, tinggal dikurangi dengan ES-nya saja. ES itu sepermu ya, nanti kita bahas. Oke ya, saya kira ini clear. Contoh. Suppose that customer arrive at Poisson rate ya of 1 per every 12 minutes. Ya, berarti setiap berapa? Setiap 12 menit itu datang satu pelanggan. Jadi selama 1 jam berapa itu? Ada 5. Ya, terus service rate-nya berapa? 8 menit. Ya, berarti service rate itu harus lebih besar daripada ya tingkat kedatangan. Service rate itu harus lebih cepat daripada tingkat kedatangan. Ya. Nah, di sini kita peroleh lambdanya adalah 1/12. Bolehlah Anda mau pakai ini. Kemudian mu-nya 1/8, boleh. Berarti di sini kan dipenuhi ya, lambda lebih kecil dari mu. Maka Anda bisa nyari tuh, ya. L itu tadi rumusnya apa? Ya. L itu adalah rumusnya lambda per mu min lambda. Maka diperoleh L sama dengan lambda per mu min lambda. Lambdanya berapa? 1/12.
Mu-nya berapa? 1/8. Min 1/12. Ya. 12. Ini berarti berapa? 1/12. 24 aja ya. 24, 3, 1 ya. 1. Berarti 2 ya. Nah, 2. Ketemu ya, berarti yang ada dalam sistem antrian itu 2, berarti ada 1. Kalau 2 gini berarti kira-kira apa? 1 dilayani, kira-kira ya, sering-seringnya lah ya, 1 antri. Nah, Anda bisa juga nyari P0. P0-nya rumusnya apa tuh tadi? 1 min lambda per mu. Oh, 1 min lambda. 1 min lambda per mu. 1 min berapa itu? Lambdanya berapa? 1/12. Berarti 8/12 ya. 2/3. 1/3. Peluang tidak ada pelanggan itu adalah 1/3. Ya. Peluang ada 1 pelanggan berapa? Tadi apa? Lambda per mu benar ya? Lambda per mu P1 P0 ya. Lambda per mu-nya itu berapa? 2/3 tuh. Terus kalikan P0 1/3 ya. 2/9. Dan seterusnya ya. Nah, begitu. Oke ya, clear ya. Nah, ini Anda bisa melihat ya tentang sistem antrian. Ini tadi ada yang izin ya karena sakit, Mbak Clara Wahyu Purbalaras. Izin sakit, ya semoga beliaunya cepat disembuhkan ya. Nah, Oke. Saya mau tanya sama Anda sama Anda semua ini, kalau di sini dikit nggak apa-apa lah ya, nanti saya hapus hilang. Oke. Silakan yang belum absen ya. Peserta 15 berarti sudah semua yang kan, dikurangi sama Mbak Clara tadi ya. Oke. Ini sudah absen semua. Kalau kuliah, kalian pagi ada kuliah nggak? Hari Jumat, Pak. Jumat ya. Ada, Pak, biostatistika. Jam berapa? 7:30 kalau biostatistika. Oh ya, nggak bisa ya, maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu kita tetap jam berapa?
setengah dua. Dua ya, ya karena ada yang di Medan ya, yang di Medan itu, yang di Medan Jumatannya jam 1 belum selesai ya. Kalau tadi barusan setengah dua baru selesai, Pak. Setengah dua baru selesai ya. Kamu setengah dua aja Iya, Pak. sudah ngebut kan ya dari rumah kan. Ya oke lah. Kita apa namanya untuk kuliah stokastik ini tetap jam setengah dua ya. Oke. Ada pertanyaan Mbak, Mas? Silahkan. Kalau ada yang belum jelas, nanti file saya share ya. Tidak semua file saya bahas ya. Atau mungkin minggu depan lah. Kita akan punya waktu yang cukup banyak ya. Sampai 7 minggu. Kalau semester kemarin kan kita cuma 5 minggu. Semester sekarang 7 minggu. Ya, ya oke. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Nggak ada? Halo? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Belum ada. Ya, oke. Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau belum ada, semoga apa yang saya jelaskan yaitu bisa dimengerti dan Anda bisa menambahkan ya, mengeksplor materi-materi yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Baiklah, terima kasih. Selamat sore, selamat siang ya. Siang belum sore ya. Selamat sore lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.